Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Dan saya percaya setiap saudara dan saya dipenuhi oleh kelimpahan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini kita beri judul Jangan Takut dengan Keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama buka hati dan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, selamat pagi ya Roh Kudus, selamat pagi Allah Bapa. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh kembali hadir kembali untuk merenungkan kebenaran akan firman ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami percaya segala hal-hal yang baik telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oh, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan kehendak-Mu, dan boleh melakukan, dan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini, kita ambil di dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-57, tertulis demikian. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, seringkali ketakutan menjadi gejala awal masalah kesehatan dan juga kegelisahan kita. Banyak pasien kronis mengunjungi dokter dengan gejala takut yang umumnya sama, bukan gejala batuk atau rasa sakit di dada. Mereka seringkali tidak menyadari akan kegelisahan ini dan berpindah dari dokter satu ke dokter yang lain, mencari obat penenang, obat antidepresan untuk mencari ketenangan. Namun saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, jangan takut. Ketika kita menghadapi ketakutan, mari kita datang kepada Tuhan dan memanggil namanya. Firman-Nya memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan berkata, jangan takut. Kita perlu memahami bahwa Tuhan menghendaki kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya, bukan di dalam ketakutan. Meskipun situasi kehidupan mungkin membuat kita merasa takut, membuat kita merasa gentar, kita tidak boleh terbebani oleh ketakutan itu, saudaraku. Mari datang kepada Tuhan. Mari berdoa, meminta kekuatan dan menyerahkan segala ketakutan kita kepadanya. Ketakutan membuat kita lemah di dalam iman, meragukan dan kehilangan rasa percaya kita kepada janji-janji Tuhan. Secara medis, saudaraku, ketakutan juga dapat melemahkan sistem imun tubuh dan mempengaruhi kondisi fisik kita. Tuhan yang berdaulat atas seluruh alam semesta ini juga berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat, tertulis demikian. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, ayat firman ini dikatakan oleh Daud, karena Daud percaya, jika Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala yang baik, maka ketakutan itu seharusnya tidak ada, saudaraku. Tidak perlu ada sesuatu yang kita khawatirkan. Ketakutan dan kekhawatiran mungkin bisa dibilang alami ya, saudaraku, alamiah, manusiawi lah. Setiap kita memiliki ketakutan ataupun kekhawatiran mungkin akan masa depan kita. Tetapi saudara harus percaya bahwa Tuhan, Bapa kita yang baik, bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya itu jatuh tergeletak, saudaraku. Marilah kita sama-sama sungguh-sungguh meyakini akan penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudaraku. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18 tertulis demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku,
Tuhan Yesus mengasihi setiap saudara dan saya. Dia berfirman kepada setiap saudara dan saya, jangan takut, karena kita rindu akan kasih-Nya. Jika kita merasa takut di dalam berbagai situasi di dalam hidup kita, marilah kita datang kembali kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dan menyerahkan segalanya kepada-Nya. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita dan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Mari mendekat kepada Tuhan dan mencari-Nya. Karena hanya di dekat-Nya saja kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih karena firman-Mu senantiasa menguatkan setiap kami. Engkau telah berfirman kepada setiap kami, jangan takut. Kami datang kepada-Mu ya Bapa dan menyerahkan semua ketakutan kami kepada-Mu. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu, berikanlah kami sukacita-Mu dan kuasa iman kepada setiap kami. Kuatkanlah iman kami ya Bapa. Kami percaya bahwa dengan janji firman-Mu, Engkau menyertai setiap kami senantiasa. Dan kami tidak akan takut lagi di dalam kegelapan, karena Engkau besertaku, dan gadamu dan tongkatmu lah yang telah menghibur aku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu dan mujizat-Mu di dalam hidup kami. Kami merasa tenang dan kuat karena Engkau ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Dan kiranya Roh Kudus yang akan membantu setiap saudara dan saya di dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di dalam program renungan berikutnya. Haleluya.